Shalom saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengikuti renungan online ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, perhatian-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna dan selalu terbaik bagi kami. Saat ini kami pun kembali merasakan kebaikan-Mu, sehingga Engkau memberi kesempatan bagi kami mengikuti renungan online ini. Berbicaralah kepada kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan online hari ini diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus saat menjadi manusia, ia sempat mengalami kehidupan seperti manusia pada umumnya, yaitu mengalami banyak masalah, pencobaan, penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus dalam kasih-Nya yang kekal, ia telah membiarkan dirinya mengalami masalah, pencobaan, beban penderitaan akibat dari godaan-godaan yang harus dilaluinya di dunia ini. Nampak ia mau merendahkan dirinya, mengalami keterbatasan-keterbatasan kedagingan manusia yang rentan, dicobai dalam segala cara. Sehingga ia tahu bagaimana rasanya menjadi lelah, menjadi lapar, mengalami keterbatasan-keterbatasan yang dialami manusia pada umumnya. Namun ia tetap tidak berdosa, ia hidup tetap dalam kebenaran Allah. Saudara-saudara, hari ini saat kita mengalami masalah, penderitaan, pencobaan, kiranya kita mau berpaling kepada Tuhan Yesus, karena ia bukan Tuhan yang tidak memahami pergumulan kita. Sebaliknya, ia tahu persis betapa sukarnya dalam pergumulan, pencobaan, dan betapa sukarnya melawan dosa dalam pencobaan tersebut, agar bisa tetap hidup mengikuti Dia dengan hidup benar di dunia ini. Saat-saat dalam pencobaan atau pergumulan, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa Ia mengenal kesukaran kita. Ia tahu bagaimana menolong kita ketika menghadapi pencobaan, godaan-godaan seperti apapun. Dan pasti kita juga tidak akan pernah dicobai sebegitu rupa sampai Tuhan tidak bisa menyediakan pertolongan untuk mengatasinya. Ya, karena kasih Tuhan, Ia pasti melakukan apa saja yang diperlukan agar kita berkemenangan setiap kali menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, Tuhan dengan jelas menyatakan kehendaknya kepada kita dalam Alkitab, sehingga kita tidak perlu bingung untuk melakukan apa yang benar. Dan Dia juga telah menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita untuk membimbing kita dalam mengambil keputusan-keputusan dan memperingatkan kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, untuk setiap pencobaan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar sehingga kita pasti dapat menanggungnya. Hal ini terlihat di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Segala sesuatu sudah dipersiapkan bagi kita agar kita mengalami kemenangan atas setiap pencobaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Tolong kami bisa mewujudkannya di realita kehidupan ini. Tuhan, sebagai manusia terbatas, kami menyadari saat menghadapi masalah, pergumulan, pencobaan, kami tidak bisa menghadapinya sendiri. Kami hanya bisa menghadapinya kalau bersama-Mu, melibatkan-Mu. Dan hanya dengan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, kami bisa mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi pencobaan, pergumulan, penderitaan. Dan kami pun bisa selalu memiliki kehidupan yang berkemenangan.
Tuhan, tuntunlah kehidupan kami terus menerus. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.